Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sari duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi wajah penuh kecemasan anak-anaknya yang sedang bermain. Tawa ceria mereka seolah menjadi pengingat yang tajam akan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Di luar sana, dunia tampak seperti biasa. Namun bagi Sari, dunia telah berubah selamanya. 2 bulan yang lalu, dokter memberitahunya bahwa penyakit terminal yang ia derita sudah tidak bisa disembuhkan. Waktu yang ia miliki di dunia ini semakin sedikit. Setiap detik terasa semakin berharga, namun juga semakin menyakitkan. Ia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Meskipun sakitnya tak tertahankan, ia berusaha untuk tetap tersenyum. Tidak ingin anak-anaknya tahu. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami arti dari kata-kata seperti kematian dan selamat tinggal. Yang mereka tahu, ibunya selalu ada untuk melindungi dan merawat mereka, selalu siap menyambut dengan senyum hangat dan pelukan yang menenangkan. Namun, saat ini, Sari merasa seakan ia harus mempersiapkan mereka untuk kehilangan yang sangat besar, yang tak dapat dihindari. Anak sulungnya, Dinda, baru berusia 9 tahun. Dinda adalah gadis yang pintar dan penuh perhatian, meski seringkali terlalu pendiam dan sensitif. Ia sering bertanya mengapa ibu tampak lebih lelah akhir-akhir ini, kenapa wajah ibunya tak lagi berseri-seri seperti dulu. Sari tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Bagaimana menjelaskan bahwa tubuhnya yang dulu kuat kini semakin rapuh dan tak lagi mampu melawan penyakit yang datang dengan sangat ganas? Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir bayang-bayang kesedihan yang mulai menguasainya. Ia tahu, waktu yang tersisa untuk bersama anak-anaknya semakin sedikit. Ia bertekad untuk memberikan mereka kenangan indah yang akan mereka ingat sepanjang hidup, agar meski ia pergi, cinta dan kasih sayangnya tetap ada dalam hati mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Setiap momen bersama anak-anaknya terasa begitu berharga. Sari mulai menulis surat-surat kecil untuk Dinda dan adiknya, Bayu, yang baru berusia 5 tahun. Surat-surat itu berisi kata-kata penuh cinta, petua hidup, dan harapan agar mereka selalu ingat betapa besar kasih sayang ibunya, meskipun ia tak lagi ada di dunia ini. Namun, Sari tak bisa menahan rasa takutnya. Ia takut anak-anaknya akan terluka terlalu dalam ketika kenyataan itu datang. Takut mereka tak akan mampu menghadapinya. Ia tahu bahwa kehilangan seorang ibu adalah pukulan yang begitu berat. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha untuk meninggalkan kenangan terbaik untuk mereka. Kenangan yang akan memberi mereka kekuatan ketika ia tak lagi berada di sisi mereka. Hari semakin berlalu, dan tubuh Sari semakin lemah. Namun, semangatnya untuk menciptakan kenangan indah bersama anak-anaknya tak pernah pudar. Ia merencanakan setiap momen seolah itu adalah hadiah terakhir yang bisa ia berikan. Meskipun sakitnya kian memuncak, ia tak pernah membiarkan Dinda dan Bayu melihatnya rapuh. Ia ingin mereka mengingatnya sebagai ibu yang selalu ceria dan penuh cinta. Pada suatu sore yang cerah, Sari mengajak anak-anaknya ke taman dekat rumah. Dinda dan Bayu berlarian dengan riang, menikmati udara segar, sementara Sari duduk di bangku taman, memandangi mereka dengan senyum yang tulus. Bayu datang menghampirinya, duduk di pangkuannya dan bertanya dengan polos. Ibu, kenapa ibu gak ikut main? Kamu sakit, ya? Sari menatap mata Bayu dengan penuh kasih, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ibu hanya ingin melihat kalian bahagia. Ibu senang melihat kalian bermain. Itu sudah cukup buat ibu, jawabnya sambil mengelus rambut Bayu dengan lembut. Bayu hanya tersenyum, seolah tak tahu betapa beratnya beban yang sedang dipikul oleh ibunya. Di sela-sela kebersamaan itu, Sari terus menulis. Surat-surat yang ditulisnya bukan hanya untuk Dinda dan Bayu, tetapi juga untuk dirinya sendiri, sebuah cara untuk mengingatkan dirinya akan kekuatan yang ia miliki meskipun tubuhnya semakin rapuh. Kalian adalah bagian terbaik dari hidup ibu, tulisnya dalam sebuah surat. Aku ingin kalian tahu bahwa apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada di dalam hati kalian. Cinta ibu akan terus mengalir dalam setiap langkah hidup kalian. Namun,
Semakin hari tubuhnya semakin tak bisa diajak kompromi. Sari merasa lemas, napasnya semakin sesak, dan setiap gerakan terasa begitu berat. Suatu malam, setelah anak-anaknya tertidur, ia duduk di kamar, memandangi foto-foto keluarga yang terpasang di dinding. Dalam gambar-gambar itu, mereka tampak bahagia. Ia ingin anak-anaknya mengingat momen-momen bahagia itu, kenangan yang akan mereka simpan dalam hati mereka untuk selamanya. Dinda, yang semakin peka terhadap perubahan ibunya, mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa. Suatu pagi, saat Sari duduk di meja makan dengan ekspresi yang lelah, Dinda mendekat dan dengan suara pelan bertanya, "Ibu, apakah kamu akan pergi? Kenapa ibu tidak seperti dulu lagi?" Pertanyaan itu begitu menusuk hati Sari. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menipu Dinda. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Ibu akan selalu ada dalam hati Dinda, sayang. Hanya saja, kadang-kadang tubuh ibu harus istirahat lebih lama. Tapi jangan khawatir, ibu akan selalu menyayangi Dinda dan Bayu, selamanya." Dinda hanya terdiam, seolah ia sudah mengerti sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Terkadang, seorang anak bisa merasakan lebih dalam dari apa yang bisa diucapkan oleh orang dewasa. Sari tahu, tak lama lagi, ia harus mengucapkan selamat tinggal. Tapi ia juga tahu, kenangan yang ia ciptakan akan terus hidup dalam hati anak-anaknya, menguatkan mereka ketika ia sudah tak ada lagi di dunia ini. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi dan membungkus rumah dengan suasana sepi. Sari terbaring di tempat tidur. Tubuhnya terasa semakin lemah. Setiap napasnya terasa lebih sulit, dan detak jantungnya yang lemah seolah mengingatkannya bahwa waktunya semakin dekat. Di luar, suara hujan yang mengguruh membuat rumah terasa lebih hening, tetapi di dalam hatinya, ia merasa penuh. Penuh dengan cinta yang begitu besar untuk anak-anaknya, dan penuh dengan kenangan indah yang sudah ia buat bersama mereka. Di samping tempat tidur, Dinda duduk dengan kepala tertunduk, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Sejak pagi, ia melihat ibunya semakin terkulai lemah. Matanya tak lagi bersinar cerah seperti dulu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Dinda berbisik, "Ibu, aku nggak mau kehilangan ibu. Ibu adalah segalanya bagi aku." Air mata Sari perlahan jatuh, namun ia berusaha tersenyum. Tangannya yang lemah mengelus rambut Dinda dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan yang sulit ia rasakan untuk dirinya sendiri. "Dinda, ibu akan selalu ada, meskipun ibu tidak di sini lagi. Ibu akan hidup dalam setiap kenangan yang kalian punya, dalam setiap langkah yang kalian ambil," katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Bayu yang semula terlelap di sisi tempat tidur terbangun oleh suara bisikan ibunya. Dengan mata yang masih mengantuk, ia merangkak mendekat, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu nggak sakit lagi, ya?" tanya Bayu dengan polos, seolah berharap ibunya akan berkata bahwa ia hanya sedang beristirahat. Sari menatap Bayu dengan penuh kasih. Air mata yang menggenang di matanya tak bisa ia tahan lagi. Dengan suara yang gemetar, ia menjawab, "Ibu akan selalu sayang kamu, Bayu. Kamu dan kakak Dinda adalah hadiah terindah dalam hidup ibu. Ibu akan selalu ada di sini," katanya, sambil meletakkan tangan di dadanya, menunjukkan bahwa cinta seorang ibu tak akan pernah hilang, bahkan setelah ia pergi. Sari memandang anak-anaknya satu persatu. Ia merasa semakin dekat dengan kepergiannya, namun hatinya dipenuhi rasa damai, karena ia tahu anak-anaknya akan saling menjaga. Mereka akan saling mendukung, dan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, sebagaimana yang selalu ia harapkan. Ia berharap mereka akan ingat tentang kebaikan hati dan cinta yang ia ajarkan kepada mereka, agar meskipun dunia menjadi berat, mereka akan tahu cara untuk bertahan. Dinda dan Bayu tidak sepenuhnya mengerti arti kata-kata ibu mereka. Mereka hanya tahu bahwa ibunya tampak lelah dan begitu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun, cinta mereka kepada ibunya begitu besar, sehingga mereka tetap duduk di sisi ranjang, memeluk ibunya dengan erat, berharap kehadiran mereka bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan Sari. Sari merasakan kehangatan pelukan anak-anaknya, dan untuk sejenak,
Ia merasa seolah ia bisa melawan rasa sakit yang begitu tajam. "Jangan lupa, sayang, ibu selalu mencintai kalian," ujarnya, meskipun suaranya sudah hampir tidak terdengar. Dalam hati, ia berdoa agar anak-anaknya bisa menjalani hidup mereka dengan bahagia, agar kenangan indah bersama ibu mereka menjadi sumber kekuatan di saat-saat sulit. Kepalanya terkulai, dan untuk beberapa detik, ia terdiam. Mungkin itu adalah saat terakhir ia bisa bersama mereka, tapi meskipun tubuhnya tak lagi kuat, hatinya tetap penuh dengan cinta yang tak akan pernah padam. Pagi itu, matahari bersinar lembut melalui jendela kamar, namun bagi Sari, dunia seakan telah berbalik menjadi kelam. Ia terbangun dari tidur yang nyenyak, namun kali ini tubuhnya terasa begitu berat. Nafasnya semakin tersengal-sengal, dan setiap detik terasa penuh dengan keputusasaan. Namun, meskipun sakitnya semakin menyiksa, ia tahu waktunya semakin dekat. Waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang telah memberinya kehidupan. Waktu untuk menyerahkan segalanya kepada anak-anaknya yang kini semakin dewasa, meskipun mereka belum sepenuhnya siap untuk melepaskannya. Dinda dan Bayu sudah bangun. Dinda duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan khawatir, sementara Bayu, yang seringkali tak bisa diam, terlihat cemas dan bingung. Ketika mereka melihat Sari terbangun dengan tubuh yang tampak lebih lemah, keduanya mendekat. Dinda memegang tangan ibunya dengan lembut, mencoba memberikan dukungan yang lebih dari sekedar kata-kata. "Ibu, ayo minum obatnya. Nanti ibu merasa lebih baik," Dinda berkata, meskipun suaranya penuh ketakutan. Sari tersenyum lemah, berusaha memberi ketenangan kepada Dinda dan Bayu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Ibu sudah terlalu lelah, sayang. Ibu ingin kalian tahu, meskipun ibu pergi, cinta ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kalian harus kuat, harus selalu bersama, menjaga satu sama lain." Bayu yang masih sangat muda, memandang ibunya dengan penuh kebingungan. Ia tak mengerti sepenuhnya kenapa ibunya tampak begitu berbeda, kenapa ibunya tidak lagi bisa bermain dengannya, dan kenapa hari-harinya selalu terasa sepi tanpa suara tawa ibu yang biasa mengisi rumah mereka. Ia hanya tahu satu hal, ia sangat mencintai ibunya, dan ia tak ingin kehilangan sosok yang selama ini selalu memberinya rasa aman. Sari, meski lemah, meraih tangan Bayu dan menggenggamnya dengan penuh kasih. "Bayu, ibu ingin kamu selalu ingat satu hal, ya? Ibu selalu ada di dalam hatimu. Ibu tidak akan pernah benar-benar pergi. Bahkan kalau ibu sudah tidak ada di sini, cinta ibu akan selalu mengikutimu, akan selalu membimbingmu." Dinda terisak. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Ia mencoba menahan rasa sakit yang begitu dalam, namun ia tahu ini adalah kenyataan yang harus diterima. Sang ibu, yang telah mengajarkannya tentang hidup, kini harus meninggalkan dunia ini. Namun, di saat yang sama, ia merasakan sebuah kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa, meski ibunya tak lagi bersama mereka secara fisik, Sari akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Cinta dan ajaran yang ibunya berikan tak akan pernah hilang. Sari menatap kedua anaknya dengan penuh kasih. Ia tahu, meskipun mereka masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh cinta. Momen terakhir bersama mereka ini begitu berharga, begitu penuh makna. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, ia berbisik, "Jangan pernah lupa, kalian adalah alasan ibu bertahan. Kalian adalah kebahagiaan ibu yang sejati. Ibu bangga punya kalian." Waktu terus berjalan, dan akhirnya, saat yang tak bisa dihindari itu datang. Tanpa ada kata-kata yang sempat diucapkan, tanpa ada perpisahan yang terucapkan secara langsung, Sari menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia yang pernah ia cintai dengan penuh kasih. Hatinya tenang, karena ia tahu, anak-anaknya akan selalu mengingatnya, akan selalu membawa cinta ibu mereka dalam setiap langkah mereka ke depan. Dinda dan Bayu tetap duduk di sisi tempat tidur, tak bisa berkata apa-apa. Namun di dalam hati mereka tahu satu hal, ibu mereka telah memberikan mereka segalanya. Meskipun tak ada lagi senyum ibu yang menyambut mereka setiap pagi,
Meskipun tak ada lagi pelukan hangat yang menguatkan mereka di malam hari, mereka tahu cinta ibu mereka akan terus hidup. Dalam setiap kenangan, dalam setiap tindakan kebaikan, dalam setiap langkah kehidupan yang akan mereka hadapi, ibu mereka akan selalu ada. Dan meskipun tak ada kata, "Selamat tinggal," yang terlontar, mereka tahu itu adalah perpisahan yang penuh cinta, yang akan mengiringi mereka sepanjang hidup mereka. Sari, ibu yang luar biasa, telah memberikan warisan yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh harta dunia, warisan cinta yang abadi.